Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Power Breakfast, informasi ekonomi dan 90 menit full pembahasan dunia bisnis. Dilengkapi dengan informasi pasar saham setiap pagi. Power Breakfast. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Ya, Anda masih bersama Bisbrief. Tema kami hari ini adalah kewirausahaan di pasar global. Tentu saja masih bersama Bapak Chris Kanter. Beliau adalah Chairman dari Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI. Iya, tadi sempat terpotong jeda, silakan dilanjutkan Pak Chris. Tadi pas sampai di mana? Pertanyaannya adalah mengenai bagaimana kemudian ini menjadi sebuah sistem yang sangat-sangat support untuk bagaimana wirausaha dapat menembus pasar global, mengidentifikasi kewirausahaan yang berpotensi. Ya, jadi kita ini komponen-komponen ini yang kita akan act sebagai katalisator. Kita boost yang mana yang memerlukan tambahan atau memerlukan dukungan, yang mana yang yang bisa kita copy kemudian kita terapkan di tempat yang lain. Dan dengan begitu semua gerakan-gerakan yang sudah ada itu akan membuat ini menjadi lebih cepat tumbuhnya dan lebih masif gitu ya. Makanya kan kita pendirinya juga kalau dilihat kan terdiri dari berbagai macam ragam orang-orang yang dalam ruang lingkup fokusnya berbeda-berbeda gitu. Siapa saja Pak pendiri-pendiri? Ya, Pak Yaakob Utama dari Kompas Media, Pak Ciputra, beliau kan sangat kuat di dalam universitas yang di bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan entrepreneur. Beliau kan fokus gitu. Ada Pak Teddy Rahmat ya dari Adaro, Erwin Aksa ketua umum HIPMI. Di sini kan bisa dilihat HIPMI sendiri kan gerakan entrepreneur, tapi ikut karena memang ini nanti ya yang bagus ya kita dukung. Darmono dari Jababeka, ada Jaka Singgi, ada Ananda Siregar, Blitz Megaplex, ya. Shinta Wijaya, kemudian ada dari EY, Giuseppe Nicolesi, dan saya sendiri, Jaka Singgi, ya, 13 lah kita. Nah, ini memang ada Sudamek juga, ya. Jadi Rahmat Gobel. Jadi kita ini kumpulan orang-orang yang secara masing-masing kita juga sudah aktif terlibat dalam mendorong tumbuhnya entrepreneurship, tapi kita merasakan bahwa nggak cukup. Nah, kami mengambil inisiatif ini karena kita merasakan bahwa ada banyak sekali pengusaha-pengusaha Indonesia yang sudah berhasil, yang ingin contribute, ingin mengembangkan, tapi nggak tahu harus gimana. Nah, di sini kita menawarkan agar ayo kita kerjakan bersama. Jadi di sini kita nggak ada yang kita mengambil leadershipnya supaya kita yang harus tampil, enggak. Yang paling penting kan hasil akhirnya ini mesti tumbuh. Nah, sejauh mana prosesnya dari semacam seleksi, kemudian jadi tahapnya kick off-nya ini baru didirikan perkumpulan ini. Kita mempunyai dua program yang kita sebut sebagai kick off-nya. Pertama yaitu competition. Jadi kita menyebutnya e-delegation. Jadi kita membuka pendaftaran untuk kompetisi startup dan grow yang sudah grow untuk tech dan non tech. Di mana ada kira-kira hampir 200. Kita akan memilih 32 ini akan diseleksi oleh 13 angel investor dari Amerika. Kita datangkan khusus mereka, dan ini angel investor ini yang sudah punya nama semua. Antara lain ada misalnya Seth Goldstein, dia co-founder daripada Google, dia yang memboost lah. Ada John May, semua itu nama-nama yang sudah betul-betul punya nama besar lah sebagai angel investor. Mereka ini akan menjadi so-called juri yang menyeleksi. Nanti kita akan pilih 8 ini akan diterbangkan di Bali, di mana nanti di Bali akan dipilih pemenangnya. Sekaligus kita melaksanakan Regional Entrepreneurship Summit yang keynote-nya oleh
Menteri Luar Negeri Hillary Clinton. Wow. Dia yang akan keynote, dan juga Chairman Google, Chairman CEO daripada EY, dan banyak lagi nama-nama lain yang akan menjadi pembicara, nama-nama yang manggung lah di dunia. Intinya adalah di Regional Entrepreneurship Summit itu mereka akan berbagi bagaimana nih. Kita akan ada working session masing-masing. Tetapi di angel investor ini, waktu dia memilih 8 dari 32 kemudian pemenangnya, harapan utama bukan hadiahnya yang $40.000 ini, tapi harapan utama kita karena dia yang mereview, dia melihat potensi yang ada, dia masuk, dia invest sendiri. Karena mereka ini memang angel investor kan, dan dia karena makanya disebut angel investor, dia kan bukan yang pure commercial, dia memang melihat bagaimana nih yang punya nilai tambah besar, yang membantu startup. Nah, harapannya dengan kalau ada mereka masuk dan sukses, itu akan menjadi PR yang luar biasa. Pada waktu mereka kembali dan balik dengan lingkungan mereka di antara angel investor, sehingga akhirnya akan lebih banyak lagi. Indonesia akan muncul gitu di percaturan para angel investor ini. Jadi di globally dia dilihat punya potensi dan betul-betul terrealisir gitu. Gitu. What next-nya itu juga akan menjadi satu PR besar setelah ini kan kick off ya. Sesudahnya tentu kita kembali ke program GP itu sendiri yang saya bilang. Kita harus mendukung pendidikannya, mengembangkan kewirausahaannya, akses ke dana, pelatihan, mentoring, memberi global perspektif, semua itu. Dari beberapa program-program yang kemudian juga Anda canangkan sebagai program untuk lebih memaksimalkan perkembangan dari kewirausahaan di Indonesia, apa saja yang kemudian ini menjadi program-program yang prioritaskan untuk Ya, prioritasnya di segmen itu tadi yang saya sebut 6 itu kurang lebih. Bagaimananya kita ini justru baru mulai ini. Kita lagi mengumpulkan, ya kita mendapat bantuan dari pemerintah Amerika, kita membuka untuk pemerintah dari manapun juga. Karena pada dasarnya kan ini adalah suatu gerakan sosial untuk menumbuhkan, membantu para startup, anak-anak muda kita, para pemula kita yang baru grow gitu.